Langsden ya. Dalam satu bentuk beberapa sanggar di Kota Malang ini banyak sekali loh Bu Lydia. Nah salah satunya memang seperti jamur ya tumbuhnya. Tapi apakah ini berkualitas atau tidak itu dilihat dari apanya Bu? Kira-kira boleh share ke pemirsa. Untuk meningkatkan prestasinya Permata Voice ini sebenarnya mempunyai moto ya. Moto dari Permata itu sendiri sebenarnya Permata itu kasih itu indah. Dalam arti kasih itu indah, kasih itu bisa memberi, mengumpulkan teman-teman untuk bersilaturahmi, saling mengasihi. Kasih itu juga melayani. Jadi kita juga melayani teman-teman kita Permata Voice ini dalam segi singing and dancing, dalam latihan vokal, supaya mereka yang belum pernah menyanyi atau yang susah atau yang tidak berani menyanyi, itu pun juga kita adakan pembinaan di sana, juga ada pemandunya juga gitu. Kasih itu juga memberi, kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain, memberi kasih kepada satu dengan yang lain gitu ya. Dan kasih itu juga punya arti selain melayani, memberi juga saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Jadi artinya tidak ada gap di antara satu dengan yang lain, karena cita-cita dari Permata Voice ini juga untuk meningkatkan kemampuan vokal dari anggota-anggota kita. Itu bisa kita pacu melalui lomba-lomba, kita pacu melalui syuting atau video klip video ini klip atau YouTube ya. Lewat YouTube juga gitu. Jadi peningkatan Permata Voice ini bisa kita melangkah melalui apapun juga gitu ya. Atau dari anggota Permata Voice ini juga mereka juga bisa mereka juga latihan di tempat-tempat lain itu untuk meningkatkan prestasi mereka masing-masing. Saya kira itu dari Permata Voice kita tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup diri anggota kita hanya di Permata Voice saja, tapi bisa mereka mengkaji atau memperkaya diri, memampukan diri lewat apapun yang mereka bisa lakukan. Jadi intinya gini ya Bu Lydia, kalau boleh saya menggarisbawahi bahwa kasih itu untuk sesama. Ibu Lydia seorang Kristiani, tentunya di sini anggota juga ada banyak yang Muslim juga, berbagai suku, dan kita saling Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi di bersilaturahmi, kemudian Bu Lydia memberikan waktu juga tidak kalau sudah ikut klub saya nggak boleh ikut klub lain, itu kan mereka bayar ya Bu, jadi terserah mereka. Mungkin bagi dia menerima positif ya Bu ya. Kan ada Bun, nggak boleh ini nggak, terus akhirnya dia nggak boleh masuk ke komunitas Bu Lydia. Karena kasih itu memberi, jadi memberi apapun, memberikan hati kita, memberikan apa yang kita punya, yang kira-kira kita bisa berbagi gitu. Kalian Bu Lydia juga sering mengunjungi silaturahmi ke komunitas lain ya, luar biasa. Nah itulah namanya kasih ya Bu ya. Begitu ya Bu Lydia. Nah kita bincang-bincang sama Mbak Weni Suminta. Nah ini ada YouTube-nya juga pemirsa. Saya sering lihat itu lagu-lagunya keroncong, luar biasa nih Mbak Weni. Mbak Weni apa resepnya nih? Sebagai kalau di Permata ini juga sering mengajar vokal ya. Memang tidak sembarang orang bisa ya. Artinya gini loh Bun, pemula itu kan perlu pendampingan ya, supaya suaranya tuh nggak antara mic dengan mungkin suara kita semakin dekat kita keras maka kencang nggak enak didengar ya. Itu ada tekniknya. Nah kira-kira apa nih resep Bu Weni sampai usia sekarang? Usia berapa Bu Weni? Insya Allah 62. Insya Allah 62. Sudah pernah tugas ya Bu? Enggak, kalau tadi Mbak Yani mengatakan kenapa pakai biru Permata. Ya. Biru kalau Bapak dulu mengatakan, pernah bilang bahwa biru itu tegas, adem. Ini biru juga. Tegas, adem, itu
terus memberi keteduhan gitu. Seperti itu. Berarti itu yang makanya kenapa itu mengatakan kasih gitu. Kasih itu luas artinya. Jadi kalau sebenarnya bukan saya yang Twitter ini Mbak Heni ya, bukan itu. Sekarang kalau komunitas itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang suka menyanyi, senang punya hobi yang sama, gitu. Hobi yang sama, kita berkumpul dan satu lagi silaturahmi. Setiap kali ketemu, bersalaman. Benar. Itu saya rasakan. Sebenarnya saya itu dulu juga punya sakit sih jantung saya. Olahraga saya itu nyanyi malah. Ya, itu kalau dulu saya ada poli, ada basket, dan setelah kena sakit kan tidak boleh semua. Tidak boleh, itu olahraga keras ya Bun ya? Iya, tapi akhirnya saya yang bisa mengeluarkan keringat itu seperti olahraga. Ya, tapi nggak usah terlalu. Dan itu nyanyi. Ngoyo ya? Iya, nyanyi itu olahraga pernafasan, olah vokal, dan untuk sebenarnya sini ya Bun? Iya, nyanyi itu banyak manfaatnya. Untuk mencegah kepikunan, ya, betul. Untuk ini pendengarannya tajam. Iya, yang paling penting hati. Paling penting hati ya. Hati, bener. Kalau mau nyanyi harus tahu itu artinya apa lagu itu. Kalau untuk pemula ya hanya satu. Yang penting satu nggak fales itu ya. Dan pede. Ya itu sudah enak. Iya. Kadang tuh tidak pede, merasa gugup itu pengaruh ya. Suaranya ngalor ngidul. Banget. Nah, kalau Bu Lidia ini saya mengenalnya ya saya ibu dari dulu seperti ini. Ya, awet muda Bu Lidia ini. Iya. Makanya Bapak dan satu ibu punya satu prinsipnya tetap setia katanya gitu. Ya, betul. Benar. Itu yang bikin ibu tetap awet muda. Dan Permata Voice ini ya benar memang Permata itu tidak mudah loh ya mempertahankan suatu komunitas klub. Sudah beranak-anak 13 tahun ya Pun ya. 13 tahun Permata sudah seusia SMP ya. Kalau gadis itu ya lagi mekar-mekarnya. Tapi tempaannya juga waduh benar-benar dari sana ke sini. Tapi sudah Bun, kalau orang Permata Voice itu memang loyal ke Permata dimanapun pasti. Dan memang iya benar itu. Betul. Kalau untuk resepnya sih dari hati kita. Ya, selain itu kan biasanya gini Bu Weni, orang nyanyi itu nggak boleh sembarangan makan pedas-pedas katanya. Terus goreng-gorengan, apa bener nih Bu? Terus resepnya harus ngunyah kencur. Nah pemirsa ini kita pengen tahu resep dari Bu Weni Sumintar. Ayo Bu Weni, mungkin. Sebenarnya sih ini resep dari ibu saya, bukan saya. Saya pernah waktu itu mau lomba, ibu saya benar-benar dilihat cara makan saya. Wow, waktu itu ada makan gorengan gitu langsung diambil aja. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Air aja harus hangat setengah panas. Nggak boleh dingin. Sudah nggak boleh. Sampai sekarang terbawa. Kayak melanggar itu namanya. Bu Weni melanggar itu namanya. Karena ibu saya itu memang fanatik seperti itu. Jadi kalau memang keras ya benar. Memang zaman dulu juga kalau lomba, memang benar-benar suaranya bagus. Kalau sekarang wis pokoknya gitu. Iya. Kalau dulu memang benar-benar vokal itu nomor 1. Kalau sekarang pokoknya iso goyangi enak ngono menang. Kita tahu pemirsa Tembang Kenangan itu memang luar biasa lagu-lagu zaman Sugianto, Dian Piscesa itu zaman saya. Terus itu Vina Panduwinata lagu-lagunya itu masih sekarang di aransemen masih bagus loh Bu Weni ya. Kalau saya mengarah suara saya itu Bu Emily Kondesa. Pemirsa, kita akan dengar suara Weni Sumintar. Monggo, Bu Weni, bisa Bu Weni ini cengkoknya keroncong saya. Pernah dengar keroncong pop semuanya. Baris Bu Weni lagu keroncong. Ya. Keroncong. Tadi keroncong satu, kemudian yang kedua pop sedikit ya Bu. Satu baris bait aja Bun. Pemirsa, kita akan dengar Weni Sumintar akan mendendangkan sebuah lagu keroncong. Dipersilakan. Aduh gini ki ya opo. Arema ini kita campur Arema ya. Gak apa-apa, gak ada iringan musik. Ini keroncong ini saya yang memang mengarah ke Ibu Enda Laras.
dari Bu Waljina, tapi saya Bu Endah Laras. Waljina, ya. Itu Endah Laras ini yang paling Berkesan. viral itu dulunya luntur. Luntur. Luntur apa? Iya. Yang penting, yang penting tidak luntur cinta. Oh, enggak gitu ya. Enggak, Bu Weni, silahkan. Yen luntur ora kaya yen luntur tekane atine kaya mungsa sire dhewe. Itu maknanya apa? Jadi ada apa artinya tuh? Apa Bu Weni? Mencintai seseorang. Iya. Pokoknya jangan sampai luntur. Ya Jadi sudah. dia berusaha untuk Mempertahankan cintanya, ya, berusaha Determinasi. mendapat. Nggak ada uang, apa melayang ya Bun? Kembali lagi kepada kasih. Akhirnya itu kasih. Iya, betul. Saya dengan Pak Soleh ini sekarang sudah 40 berapa? Sudah 40 lebih. 40 lebih. Iya. Ya sama saja. Perkawinan perak ya Bun? Sudah lebih saya. Sudah ya. Sudah Mau emas ya. Mau emas ya. Iya, sudah. Terus satu bait lagi lagu pop itu tadi ciri khas lagu ya bisa ini pasti. Kalau lagu popnya ini yang Bu Emil ya. Tahun berapa itu lagu? Bu Emil ini kan yang paling Iya. itu Angin November. Ya boleh. Angin yang berembus di akhir November, bawa kisah dan lagu dari angin lalu. Udah, Itu tahun berapa? Saya pernah memang Tahun dengar lagu itu ya. Tahun 60. 60, saya Iya. belum lahir. Jadi nggak tahu, tapi sering Dengar, ya. kan ya. Memang ya. Itu waktu itu zaman piringan Masih hitam, pinang ya? hitam, pinang hitam. Saya pernah menyanyikan lagu ini dan saya naikkan ke YouTube itu. YouTube itu yang waktu itu di Jatim mungkin ada di YouTube, dan yang komen-komen ternyata yang pertama komen itu Bu Emilia sendiri. Ya Allah. Jadi saya makanya sampai Subhanallah. hanya satu kata kan. Satu kata. Saya bangga dengan ibu karena menyanyikan lagu Angin November dengan benar. Top. Ya, banyak yang menyanyikan lagu itu, tapi kan di model-model gitu, tapi yang benar katanya, yang benar ibu ini katanya. Berarti Bu Weni dulu waktu masih muda sering ikut lomba-lomba menyanyi. RRI kan zaman dulu RRI ya Bu Lydia ya. Justru saya muda itu malah enggak pernah. Kakak saya semuanya sama adik saya yang sering lomba. Loh, terus lah pas umur berapa itu Bun? Sudah punya cucu ya. Udah punya cucu. Iya, itu. Ya Allah. Tapi sekarang katanya enggak boleh ikut, saya di mana? Karena sudah pernah juara. Juara. Iya, karena sudah senior. Dan berkali-kali ya Sudah senior. katanya gitu. Itu ada yang menurun nggak ke Enggak ada, cucu? anak saya enggak ada. Nggak ada. Tapi cucu yang bisa. Cucu. Iya. Ada generasi. Iya. Kalau anak saya malah lagu-lagu Korea itu hafal semua. Aduh, anak saya bilang, sekarang. aduh mulia nang Korea. Nah, itu mulai ditanamkan ya mungkin sejak dini. Iya, iya. Anak-anak kita mulai kecil dilatih nyanyi lagu-lagunya zaman dulu ya. Loh, saya keroncong itu sebenarnya tidak begitu paham. Tapi ibu saya penyanyi keroncong. Ibu penyanyi Iya. keroncong. Karena tiap hari sing setel kok lagu iki ae kan gitu. Akhirnya saya jadi hafal sendiri. Dengan sendirinya Otomatis mendengarkan ya, iya, karena hampir tiap hari. Kena virus. Iya, sudah. Kena virus. Akhirnya itu. Loh, saya pernah juga lomba Malamusan sama ibu saya sendiri. Loh, kenapa? Saya mewakili dari Dharma Wanita, ibu saya mewakili dari PKK. Ketemu Paling tinggi lah Dharma Wanita. Lah kok aku musuhan ibu masih Luar biasa. pernah seperti itu. Jadi memang liku-liku dari lomba, dan lomba itu juga tidak mesti harus nomor 1. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi dengan tidak menutup kemungkinan ada yang lebih baik dari kita. Jangan merasa aku enak mesti gak ono sing lebih enak. Enggak. Itu nanti kalau kalah dari down. Jangan, sudah.
lek skala yang burung rezeki ini, begitu loh, iya. Itu enak gitu aja. Ya, ini mungkin ada resep dari Bu Weni, monggo Bu Weni ke pemirsa Paga TV. Anak-anak sekarang itu satu harus apa? Nah, untuk generasi muda sekarang itu mencintai produk dalam negeri Indonesia, lagu-lagu Indonesia. Sekarang barat-barat ya. Iya, Pak, banyak sebenarnya yang merasa keroncong tuh enggak suka. Saya bilang nyanyi keroncong enggak suka, langsung bilang enggak suka. Saya bilang gini, "Loh, kamu belum mengenal keroncong." Ternyata dia akhirnya menjawab, "Angel keroncong itu." Memang. Ternyata mereka enggak suka karena angel gitu. Cengkoknya nggak bisa, aku dangdut apalagi ya. Itu memang ada ciri khas sendiri gitu. Belajarnya itu saya juga enggak instan, Mbak ini. Enggak instan, semuanya melalui proses. Yang satu hanya kalau sekarang yang saya pertahankan teknik dan pernafasan Mbak saya itu. Yang benar itu pernafasan perut ya. Perut itu. Lek sing bener-bener itu sakit loh ini. Kalau belajar, iya, kalau belajar untuk anu itu sakit, nahan. Oh, gitu ya, Bu. Tapi ya kalau sudah seperti Bu Lydia ini ya sudah senior ya wis. Dan dia mungkin bisa mendengarkan satu bait. Saya pengen dengar nih. Tapi sebentar satu lagi. Tidak menutup kemungkinan kalau kita ingin maju. Ya. Jangan merasa malu kalau ada yang memberitahu ini loh sing itu ya. Jangan merasa tersinggung. Kadang ada yang tidak mau marah pun marah. Iya. Nah, itu resepnya kalau dikasih petua dari yang senior. Ada guru saya sebenarnya di komunitas. Oh, begitu. Iya. Yang biasa kalau saya lihat ini ada senior, malah saya nyanyi lagu yang memang sulit. Jadi kalau misalnya judulnya apa? Andai kata saya My Way gitu aja ya. Coba. Selama ini coba yang paling tinggi, Bun, tinggi. And now the end is near, and so I feel. Kan itu kadang-kadang kata-kata kita itu entah kurang cengkok aja atau gimana. Kalau banyak yang senior di situ, otomatis saya langsung diberhentikan. Salah. Katanya gitu. Loh iya memang, tapi di situ kesukaan saya. Saya langsung tahu kesalahan saya. Yang benar begini. Nah, itu pasti saya betul akhirnya. Ya, begitu. Jadi kita bisa menerima secara positif arahan itu yang bagus. Pasarannya. Iya, itu kita pasti bisa maju. Itu makanya. Ada Abu Rahmi. Iya, itu senior juga. Iya. Tuh. Ada Bu Ewit. Bu Ewit. Iya, ada anak yang muda, ada Mas Hendri. Itu yang memang guru iya, memang jadi kalau saya kosakatanya ya, kosakatanya ya, pemenggalan kata juga gitu, salah gitu. Tapi itulah untuk kemajuan kita, sebenarnya tidak apa-apa gitu. Kalau yang pintar keroncong salah, oh iya betul bagaimana? Pasti kita Lek saya kayak dicidai, mau diberitahu, ulat itu sudah lain itu mundur itu untuk maju, ya. Kalau untuk kemajuan permata, ya enggak. Bu Lydia. Iya, tetap Bu Lydia. Lydia harus meneruskan generasi penerusnya ini ya. Jadi pemirsa, kita ingin dengan satu bait lagu dari Bu Lydia Latih. Dipersilakan loh ya. Saya kan juga senang dengar musik. Mungkin lagu Bu Lydia suka lagunya yang dinyanyikan oleh almarhum suami saya. Aku masih seperti yang dulu. Dia jangan nangis loh. Memang lagu ini sering dinyanyikan oleh suami saya sampai dia mau tindak ke sana pun dia lagu itu diekspresikan saat mereka mau tindak. Itu ya Bu. Jadi suatu kata perpisahan mungkin ya lagu itu. Ya. Jadi kenapa? 1 minggu berapa bulan? 4 bulan sebelum ini dipanggil Tuhan pun juga teman-temannya ngumpul di rumah gitu. Itu dia menyanyi bersama. Bapak yang menyanyi, yang temannya memberikan semangat ya Bu. Memberikan semangat, memang itu sangat gimana ya? Kita dengarkan pemirsa. Dia sebelah sana. Aku masih seperti yang dulu,
menunggumu sampai akhir hidupku. Aku nggak melu nangis. Itu kayaknya lagu yang lagi viral juga ya. Iya. Itu sama bapak salah satu bapak calon presiden kita ya kemarin ya. Kesetiaanku tak luntur, aku pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Kita beri aplaus. Lydia Latte luar biasa ini ya. Sering kadang gini ya Bu, kita mempunyai dulu masa-masa itu suatu memori ya, ciri ya. Lagu-lagu itu punya kisah. Mungkin kisah dulu waktu remaja, jatuh cinta, putus sama pacar, mungkin ya Bu Lydia. Jadi cerminan apa ya? Ungkapan hati ya. Iya, itu ya. Tidak akan pernah luntur itu tadi. Tidak pernah. Seperti ini. Ciptanya siapa ya? Saya lupa ya. Arianto ya? Rinto Pak Arianto ya. Luar biasa, mau bisa lagu-lagu kenangan kita, tembakan yang tidak lekang oleh waktu. Nah, kita sapa dulu ini Bapak kita. Ini luar biasa nih, suami dari Bu Weni, Pak Sela. Kira-kira apa ini selama mengikuti kegiatan-kegiatan Permata Voice sebagai anggota, Bapak sama Ibu ini klop ya? Nyanyi sering berdua. Sekarang suaranya luar biasa. Nah, ini apa resepnya nih Pak Soleh? Kalau saya sendiri terus terang aja Mbak Eni, tidak bisa nyanyi. Saya cuma ikut-ikutan istri. Tapi luar biasa loh. Dulu ikut-ikutan, tapi sekarang sudah luar biasa. Karena terasah ya. Terus saya nggak bisa nyanyi, itu nggak bisa. Kalau lagi nggak mood itu nggak bisa nyanyi nggak juga. Bisa ya, memang ya. Kita lagi sedih, lagi marah. Saya juga gitu. Kalau kita pasti punya perasaan sesuatu yang mendalam, membuat hati kita hancur, pasti lagunya nggak karu-karuan ya Mbak Weni ya. Mood memang mood itu mempengaruhi ya. Kalau bukan hobinya nggak bisa Mbak Eni. Saya kan bukan hobi nyanyi. Oh begitu. Hobinya apa? Ya olahraga dulu, olahraga keras gitu. Ya karate. Wow. Sampai tenaga dalam itu seperti itu. Ya. Akhirnya saya sudah merasa sudah tua ya. Justru tenaga dalam itu kan latih nafas ya. Makanya suaranya sekarang menjadi bagus. Ya juga pernah mengajar di 512. 512 itu apa Pak? Ya di Rampal itu lah. Rampal. Gitu ya Pak Soleh. Nanti Panjen juga pernah, di PDC juga pernah, itu juga. Sekarang masih aktif kan ini? Insya Allah saya bela diri ya? Enggak juga. Juga dapat. Sekarang mau cucu. Mau cucu. MC kalau mau cucu. Kalau boleh menyanyikan sebuah lagu Pak? Terus terang saya nggak bisa Mbak Eni. Oh jangan begitu. Ya, kalau nggak ada musik nggak bisa terus. Oh nggak ada musik ya. Jadi sekarang gini Bu Lydia Bu ini. Sekarang ini kan ada fasilitas karaoke. Tapi kadang karaoke itu tidak bisa harus top ya antara nada dasar. Iya biasanya ada nada dasar female, male kan gitu ya. Suara orang lain. Iya. Cuman pengiringnya aja. Jadi harus klop dengan nada dasar gitu ya. Jadi pengaruh ya Mbak Weni kalau kita harus pengen nyanyi itu memang nada dasarnya apa dulu gitu ya. Benar-benar Gitu ya. Nah Bu Lydia, dengan kegiatan Permata Voice ini dalam 1 tahun itu ada healing, ada line dance, ada nyanyi. Itu biasanya suka jalan-jalan nggak Bu? Iya. Kemana? Ya kalau dulu sering Mbak, ya. Tapi sekarang ini kita batasi karena kita juga kemarin-kemarinnya itu COVID ya. karena COVID itu. Ya Bu Lydia kencang sekali dulu pakai masker. Harus semua pakai wajib masker meskipun nyanyi. Waduh, piye nyanyi ditutup masker ya gitu ya. Tapi terakhir kemarin juga masih healing dia pun ke. Iya, kita masih healing ya ke Pandawa. Kemarin di mana itu? Syuting ya. Tapi senang ya bapak-bapak, ibu-ibu dalam masa purna tugas, pensiun, juga ada yang masih muda juga ya. Itu nyanyi sampai jalan-jalan. Nah itu yang bikin orang awet muda ya Bun ya. Juga nggak ada sakit stroke ya. Stroke itu kan karena tersumbat. Yang terpenting itu kan apa ya?
hati tadi katakan hati. Kalau hati senang, hati gembira itu merupakan satu obat. Imun ya, dia mengumpulkan ya, ya. hati yang gembira adalah obat. Itu memang betul gitu. Betul, ya. gitu ya. Dengan menyanyi ini bisa melampiaskan ya pikiran kita, melampiaskan hati kita gitu. Ya. Dan disitulah bertemu kita, apalagi bernyanyi dalam klub ini saling bertemu ya, saling berjumpa dengan teman-teman, bisa curhat juga bisa curhat, gitu ya. Lewat kalau di rumah itu kadang-kadang kan apa ya, rasanya tegang gitu ya. Tapi sudah ketemu dengan teman, mungkin ada masalah yang bisa tidak terselesaikan, bisa curhat dengan temannya, bisa ketawa, bisa curhat, bisa konsultasi di Mbak Weni ya. Bisa dilampiaskan lewat lagu. Tapi kadang ada yang maaf, ada yang lajang ya, biasanya ada yang sudah meninggal suaminya atau istrinya, itu bisa jodoh juga ya di saya lihat begitu ya, ada seperti itu ya, memang ada. Tidak jodohnya, ketemunya di Permata. Muridnya udah berapa pun anggotanya? Ya sebenarnya banyak, kalau dihitung dari daftar saya sendiri sebenarnya ada 150 aja. 150. Ya, 150. Ada foto-fotonya satu yang sudah saya jejer-jejer itu saya. Ya, ada yang itu, sudah tapi meninggal dunia juga ada. Ya, ada. Terus kemudian ada yang sudah membentuk klub baru. Jadi Permata ini sudah melahirkan banyak. Melahirkan banyak. Ya, banyak klub-klub itu, termasuk Pandawa, termasuk tenis, apa itu ya. Demin, apa itu? Kekar itu. Ya, betul. Nah, itu berangkat semuanya dari Permata. Itu kalau mereka kepingin nyanyi di sana-sana ya merupakan satu refreshing aja. Gitu ya. Tapi suatu saat akan kembali ke kandangnya. Kembali ke mungkin bisa ke pemirsa Pagar TV. Iya. Kalau ingin bergabung melalui YouTube kami di Pagar TV Kota Malang, apa saja persyaratan untuk menjadi member dari Permata? Latihannya kapan, jam berapa, kemudian alamatnya di mana? Iya. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengumuman tentang Permata, latihan Permata Voice yang berbase camp di Jalan Wapoga 3 D1 atau Jalan Raya Wapoga nomor 1, yang latihannya pada hari Senin dimulai dari jam 11 sampai selesai. Dan untuk menjadi anggota Permata Voice itu mudah sekali, hadir pada kesempatan latihan yang telah diadakan itu sudah cukup. Dan waktu yang ditentukan, yang mau hadir monggo terserah, yang penting kita membuka waktu mulai dari jam 11 sampai selesai kira-kira jam 19. Membayar juga ya Bun? Untuk kontribusinya satu lagu hanya 10.000. Iya, 3 lagu 25.000. Oh, enak 3 lagu 25.000. Ya, itu pun kalau yang mampu, yang tidak mampu monggo, yang penting bisa hadir latihan di Permata. Itu satu kebanggaan, satu kehormatan bagi Permata Voice kalau bisa hadir pada kesempatan latihan yang diadakan. Selain itu juga ada latihan Lance dance itu bisa dilaksanakan pada saat latihan itu juga, pada saat teman-teman bernyanyi, yang lain melaksanakan lance dance, atau di hari Kamis yang dilaksanakan pada jam 10 sampai dengan selesai. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa. Monggo silahkan. Kontak persnya hubungi HP Ibu Lydia 0896 955 38358. Gitu ya Bu. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Permata Voice ini menjadi juga kesukaan Anda semuanya. Oh, luar biasa Bu Lydia. Tetap semangat meneruskan apa cita-citanya Pak Prabowo ya.
beliau sudah tenang di sana. Ya. Jadi Bu Lydia tetap berkumpul dengan teman-teman, mengumpulkan teman-teman, meningkatkan silaturahmi. Ya. Dari Pak Soleh, ada mungkin himbauan kepada para pemirsa Pajak TV dan Bu Yeni? Dipersilakan. Sudah cukup ya. Oke. Terima kasih Bu Lydia sudah meluangkan waktu untuk kita podcast hari ini Pajak TV Pancen Apik Kate Komen bersama Heni Warneni. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.